Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama para kiai, para asatid yang telah sedikitnya mungkin tersinggung oleh pernyataan Pak Ustadz Epi Effendi yang terutama berkaitan dengan Nisfu Sya'ban. Akhirnya saya sendiri, walaupun kiai jadul, kalau kiai saya kiai jadul, beda dengan Pak Epi itu mungkin Ustadz Android gitu. Tapi walaupun jadul, mungkin saya ini agak murni sedikit. Kalau Pak Ustadz Epi mungkin Android, walaupun ada Al-Quran tapi terkadang campur dengan film-film yang memang mungkin tidak enak dilihat. Ya, tetapi intinya walaupun Android pasti kembali kepada yang jadul, yang aslinya, yang murni. Jadi itu intinya ibaratnya. Jadi yang dilontarkan terutama bid'ah, ya membid'ahkan tuduhan bid'ah kepada umat yang senang melaksanakan Nisfu Sya'ban. Ya, sebenarnya bid'ah itu apa? Kalau saya artikan bahwa bid'ah itu penemuan yang baru yang tidak ada kaitannya kepada ulama yang dulu. Itu bid'ah. Ada lagi bid'ah yang ada sekarang dan sama sekali tidak mengait kepada ulama dulu. Jadi jangan salah mengartikan, jangan salah menuduh. Kasihan banyak umat yang tersinggung, banyak para asatid yang tersinggung, para kiai banyak yang tersinggung. Para kiai bukan tidak ingin menjawab permasalahan ini, tapi para kiai sibuk untuk mengajar di pesantren-pesantrennya. Tapi saya sendiri memaksakan, terdesak untuk harus bisa mencoba turun, ikut sharing, menjawab pernyataan-pernyataan yang Pak Ustadz Epi sampaikan, terutama yang berkaitan dengan bid'ah itu. Sebenarnya bid'ah sekarang ini Pak Epi berbicara bid'ah, tapi sebenarnya banyak yang sama dengan Pak Epi juga, banyak yang memakai bid'ah juga sekarang ini. Walaupun Pak Epi melarang bid'ah, ya, tapi banyak jamaahnya yang ikut, yang menggunakan bid'ah juga. Tidak sedikit orang yang seperti Pak Ustadz Epi ini membid'ahkan ziarah, membid'ahkan datang ke ahli hikmah. Tapi banyak jamaah yang seperti Pak Ustadz Epi yang datang ke ziarah dan datang ke ahli hikmah. Itu sebenarnya. Kalau saya kaitkan bahwa bid'ah itu ada yang lebih berbahaya, Pak Epi, ada yang lebih berbahaya bid'ah itu dari apa yang dikatakan Nisfu Sya'ban. Sekarang ada yang membuat cara seperti halnya berjamaah tahajud, itu tidak ada dari sananya. Itu bid'ah. Ada yang berjamaah duha, tidak ada dari sananya, tidak ada ulama seorang pun yang mengatakan berjamaah. Itu itu bahaya, itu bid'ah. Jadi ada bid'ah yang ada dari ulamanya, masih itu namanya bid'ah di dalam tanda kutip. Dan ada lagi bid'ah yang tidak ada dari ulamanya, yang baru dikarang sekarang adanya, yang baru dikarang dan adanya baru sekarang, yang seperti saya contohkan. Tapi kalau bid'ahnya Nisfu Sya'ban itu ada dari ulamanya, dan ulamanya itu saling mengait, ulama dengan ulama, dan mengait itu ulama sampai ulama madhab, dan tentu mengait sampai kepada para sahabat, dan langsung juga mengait itu ulama kepada Rasulullah.
kepada puncaknya, ya, kepada Rasul sebagai sumber bagi kita yang membawa Quran, yang menyampaikan Quran dan menyampaikan hadisnya. Itu mengait. Tapi kalau seandainya saya bandingkan dengan bid'ah yang dikarang sekarang, seperti berjamaah itu tahajud, berjamaah itu duha, itu sangat tidak mengait, dikarang oleh kita. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak ada kemampuan apa-apa, itu tok mengarang, itu dipertanyakan. Wallahu a'lam hukumnya bagaimana itu. Ya. Kelihatannya baik, bagus, tapi belum tentu. Mungkin aja tidak dikasih pahala, tapi dilaknat itu. Itu bagus. Itunya, casingnya bagus, tahajud, tapi pelaksanaannya, berjamaahnya itu tidak ada di sana. Karena yang sunat yang dibolehkan berjamaah itu yang terakhir hanya taraweh dan witir hanya khusus di bulan Ramadan. Selain itu tidak ada sunat yang diharuskan berjamaah, tidak ada. Maka kalau seandainya ada berjamaah seperti itu perlu dievaluasi, perlu dipertimbangkan, ya. Kalaupun mau, ya perlu diijtihadkan dan tidak bisa diijma'kan. Dan ijma' itu tidak semudah itu, langsung membuat sesuatu, ulama berkumpul, diputuskan, ditentukan, disepakati oleh semua, langsung ijma', tidak seperti itu. Maka ini kita juga harus paham. Di samping setelah kita tahu fikihnya, kita harus tahu usul fikihnya. Itu mungkin Pak Epi yang saya berat itu, kalau seandainya Pak Epi menuduh saja terus bid'ah seperti ini, nisfu Sya'ban tidak nyambung. Kalau seandainya Pak Epi tahu dari mana bid'ah itu? Dari guru Pak Epi ya. Terus guru Pak Epi dari mana? Apakah nyambung? Ya, konon katanya ada sebagian ulama yang berpaham ini tidak nyambung kepada madhab yang 4 langsung. Dari madhab 4 ke Rasulullah. Tidak. Jadi hanya sampai madhab 4 terputus. Untuk nyambung kepada madhab yang 4, yang nantinya nyambung kepada sahabat dan Rasul, itu terputus. Karena di sana ada tanda kutip, ulama besarnya antara menerima kepada ulama yang sebelumnya, ada juga yang tidak. Jadi sebenarnya kalau saya jujur, kalau kita buka, mungkin ini para ulama kiainya, yang ada kesanahnya ini dari pemahaman yang bid'ah ini, atau itu ada yang tidak nyambung ke sana. Karena saya berpendapat bahwa pemahaman yang ada ini setelahnya Rasul kepada masa sahabat, setelah masa sahabat ke masa madahib. Mau diterima dan tidak, tapi madahib sebagai puncak, sebagai pusat untuk menerima pemahaman-pemahaman yang ada sekarang ini semuanya. Untuk menerima pemahaman. Dan saya telah melihat bahwa pemahaman yang membid'ahkan ini, yang anti-anti seperti ini adalah terputus di masa itu, di masa muridnya Imam Hambal gitu. Maka tidak nyambung ke sana bid'ah itu. Karena boleh hadisnya nyambung di sana, tapi terjemah pemahamannya itu tidak diuraikan apa saja. Ya, maka saya sebelum menguraikan apa sajanya, ini nyambungnya dulu saja sudah antinya seperti ini seperti itu. Karena kalau membid'ahkan bahaya. Kita saja menyimpan Al-Qur'an di dalam handphone mungkin saja beda. Kalau seandainya kita senantiasa selalu nuduh ada sesuatu yang baru, bid'ahkan kan. Nah, da bid'ah mah saeutik atuh. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Sakit tuh genges bid'ah kan. Nah, ini stagnas nanti, ya stagnas, tidak berkembang, ya tidak ada pemahaman bagaimana. Jadi ijtihadnya pun masalah ini kelihatannya, ya itu. Maka dengan ini maaf, ini permasalahan bid'ahan saya kira jangan dipermasalahkan karena kaitannya
Walaupun hadisnya tidak nyambung, katanya itu nisfu Sa'ban. Enggak, ulama yang nyambung. Justru yang tadi itu gitu ya. Pak Api itu guru dari mana? Tidak nyambung itu guru. Kalau ada sebagian yang menurut yang saya lihat di dalam bukunya seperti itu. Selanjutnya, maaf Pak Epi, saya sendiri mengklarifikasi ini Pak Epi ini mungkin harus hati-hati lagi membaca Al-Quran, karena ada yang salah jali dalam bacaannya. Itu kesalahan Pak Epi, bisa memusyrikkan Allah lebih dari satu dengan salah cara membacanya yang salah. Ya, kata Pak Epi harus ngaji, harus belajar lagi, harus ada gurunya, kan begitu. Apakah Pak Epi sudah begitu, harus ngaji, harus belajar lagi, harus ada gurunya? Kenapa? Karena maaf saya, ini ada bacaan Al-Quran yang bahaya. Kenapa mengatakan wallahu yad'una, wallahu yad'u, jangan sampai wallahu yad'una jama, jadi Allah itu banyak, itu musyrik itu. Maka jangan sampai salah, punten Pak Epi ya. Mungkin saya ini hanya ingin mengklarifikasi. Sebenarnya saya ingin lebih panjang lagi mempermasalahkan pembahasan ini seperti amin dan sebagainya, kan itu ada perbedaan pendapat kan gitu. Sebenarnya ini kita harus toleran dalam seperti ini. Toleran dalam perbedaan pendapat, tetapi jangan toleran dalam segi hal-hal yang berbahaya, yang merusak ibadah yang tidak diperintah tapi dilaksanakan, padahal dari sananya tidak ada, itu yang tidak boleh. Tapi kalau nisfu Sa'ban, kalaupun saya tidak menyampaikan hadis bagaimana sahih dan dhaifnya, ada yang mengatakan sahih. Tetapi intinya ini nyambung, ini hadis ini oleh para ulamanya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu saja mungkin jawaban saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jangan sampai ada pemahaman yang beda atau kerasahan yang tidak diharapkan. Mudah-mudahan kita kembali kepada kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walaupun berat, tapi saya tetap harus menyampaikan ke Pak Ustadz. Dalam membaca Al-Quran, saya menemukan bacaan Pak Ustadz ini ada 7 kesalahan ya, yang berat dan bahaya. Tapi yang berat sekali termasuk khotok jali atau salah berat, yaitu ada 2 di 7 itu. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. Sebenarnya dengan membaca sepotong-sepotong juga napasnya keluar, itu juga sudah satu kesalahan. Begitu juga ada yang tidak kol-kolah dikol-kolahkan, seperti al-musyrikat. Pak Ustadz menyebutkan al-musyrikat, ada se, padahal shin bukan huruf kol-kolah. Itu mungkin kesalahan hopi saja, termasuk hamzah membaca a tapi a masuk kepada ain. Seharusnya wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikah. Jadi hamzah jangan terbawa kepada ain, itu ada satu kesalahan. Yang fatal yang Pak Ustadz baca walau a'jabatkum, walau a'jabatkum, dibacanya walau ajabakum, yang ke satu. Yang kedua walau
ajabatkum. Padahal jadi hamzah dan ain bersatu. Jadi seakan-akan tidak membaca ainnya, yang dibaca hamzahnya saja. Padahal a-nya masuk kepada ain yang mati. Tidak nampak ain matinya. Walau ajabakum atau walau ajabatkum. Yang benar walau ajabatkum. Ini salah. Ini salah fatal, ini salah berat. Khotok jali, merubah makna. Yang tadinya cantik menarik, jadi artinya jawaban, ajaba. Jawaban apa? Konteksnya tidak ada. Kedua, saya loncat lagi kepada salah jali kedua, yaitu wallahu yad'una. Padahal di sini tertulis wallahu yad'u. Wallahu yad'u yang tertulis dibaca oleh Pak Ustadz wallahu yad'una, berarti yad'una jamak, menunjukkan kepada banyak, menunjukkan kepada Allah itu banyak. Itu merubah arti, Allah banyak. Yang telah diyakini oleh kita semua sampai Pak Ustadz itu bergebu-gebu sambil membawa orang tertawa, ya, tertawa semacam komedi seakan-akan. Ya, tetapi tidak sadar bahwa yang disampaikan itu ada yang harus dijaga, tidak sadar ada menunjukkan kepada bacaan yang tidak mengesahkan Allah, justru mengandung arti memusyrikkan, ya, memusyrikkan kepada adanya Allah. Tidak Allah satu, tapi Allah banyak, karena dibaca yad'una. Itu salah sekali, fatal sekali, khotok jali sekali, mungkin berdosa itu namanya. Wallahu yad'u ilal jannati. Ini belajar dan mengaji sesuai dengan himbauan Pak Ustadz. Ternyata apa yang disampaikan memang menyampaikan kepada yang lain, ya, menyindir yang lain, menyinggung yang lain itu mudah. Tetapi apa yang kita sampaikan dari dalil ini, baru satu dalil, apa kita sudah betul membacanya? Padahal apa yang disinggungkan juga belum tentu bisa dikatakan kebenarannya.